Oke Pak, jumpa lagi di sesi ketiga diskusi kita yang semakin kesini makin kesana. Makin menarik sih nih. Iya. Makin bikin penasaran. Makin penasaran dan juga banyak juga yang ya saya pribadi juga baru tahu. Meskipun saya juga salah satu peserta juga. Nah tadi Pak Agus sudah menyampaikan akan bicara soal program-program BPJS. Iya. Nah gimana Pak? Baik. Kesempatan tidak banyak, waktu tidak banyak, tapi saya berusaha bahwa bagaimana bisa memberikan penjelasan program itu sesimpel mungkin ya. Oke. Jadi yang pertama kami ingin kenalkan di program yang kecelakaan kerja yang pertama. Jaminan kecelakaan kerja itu adalah perlindungan yang diberikan oleh BPJS Tenagakerjaan sejak dari pagar rumah. Dari pagar rumah. Kemudian dia menuju ke kantor atau kalau di sektor informal dia harus keliling-keliling kemana dan dia sampai balik lagi ke pagar rumah. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang kerja jam 8 sampai jam 5 ada kondisi tertentu dia harus lembur, ada kondisi tertentu dia harus tugas dinas keluar kota. Itu masuk dalam bagian ruang lingkup kecelakaan kerja. Oh, gitu. Apa sih yang didapat dari program kecelakaan kerja? Program kecelakaan kerja ini kami juga memberikan ada dua. Yang pertama kami memberikan fasilitas biaya pengobatan dan yang kedua kami memberikan santunan. Ada santunan, oke. Apa yang dimaksud dengan biaya pengobatan? Kebetulan di Samarinda ini sudah hampir seluruh rumah sakit baik swasta ataupun pemerintah kami sudah bekerja sama sehingga ketika terjadi risiko itu tidak usah pakai rujukan ya, masuk ke UGD tunjukkan kartunya KTP saja. Kartu KTP ya. Karena kita khawatir tidak semua orang pegang kartu peserta, tidak semua orang di dompetnya juga ada kartu peserta, hanya sebutkan KTP saja. Maka seluruh rumah sakit yang bekerja sama itu telah online database-nya dengan kami akan menanggung seluruh biayanya dialihkan kepada BPJS Tenagakerjaan. Bagaimana fasilitasnya? Fasilitasnya standarnya kami di kelas 1 rumah sakit pemerintah dan kalau di swasta menyesuaikan dengan tarif rumah 1 kelas pemerintah tersebut. Berapa sih nominal biaya yang kami berikan? Tidak terbatas. Tidak terbatas Pak ya. Jadi kasus yang tertinggi kalau di Kalimantan ini ada di Kalimantan Tengah mungkin non ASN yang ketika pasang spanduk terus tersetrum gitu sampai dengan hari ini sudah habis biaya 800 juta masih dirawat dan sampai kapanpun sampai yang bersangkutan itu dinyatakan sembuh sehat kembali kami tetap akan tanggung biayanya. Gitu. Nah ini yang kami sampaikan tadi bahwa kami tidak berplafon, jadi seluruh biaya yang terjadi akibat kasus kecelakaan kerja pun kami akan tanggung. Ini kemanfaatan berkaitan dengan fasilitas biaya pengobatan. Yang kedua, kami juga memberikan bukan santunan tidak masuk bekerja bahasanya. Jadi yang bersangkutan selama menjalankan aktivitas terjadi risiko kecelakaan kemudian dirawat di rumah sakit, gajinya kami ganti. Oh gitu Pak ya. Jadi ini menjadi jawaban banyak perusahaan yang ketika karyawannya terjadi risiko kecelakaan gajinya dipotong. Benar. Udah jatuh tertimpa tangga ya inilah. Ini filosofi orang jatuh tertimpa tangga ya ini. Nah dengan konsep jaminan sosial ini aturannya adalah ketika karyawan terjadi risiko kecelakaan maka dia tidak boleh terputus penghasilannya. Gajinya tetap diberikan. Lah bagaimana ketika perusahaan kehilangan produktivitas, maka perusahaan mungkin bisa meng-hire orang lain selama periode tersebut atau bisa melemburkan teman-teman sebagiannya yang bisa menggunakan biaya dari kami itu. Jadi biaya penggantian gaji itu kami berikan kepada perusahaan, tujuannya supaya menjadi pengganti produktivitas yang hilang dari yang terjadi akibat risiko kecelakaan kerja. Bagaimana di sektor informal? Kita bayangin ya ketika sebut ojek gitu ya, terjadi risiko kecelakaan, kemudian biayanya sudah besar, selama dia tidak masuk, tidak bisa bekerja, maka siapa yang menghidupin keluarganya? Benar. Lah dengan konsep ini sebenarnya kita punya tagline namanya kerja keras bebas cemas. Kerja keras bebas cemas. Ya, maksudnya apa? Ya udah dia tinggal bekerja
tidak semua orang pasti tidak akan ingin terjadi risiko. Tapi ketika risiko itu terjadi, sudah tidak usah cemas. Karena selama yang bersangkutan tidak masuk, gajinya kami ganti, upahnya kami ganti. Lah 1 tahun itu 100%. Memilih tahun di atas 1 tahun 50%. Sampai berapa kan lama? Ya sampai dia bekerja kembali gitu loh. Lah kalau misalkan tidak masuknya cuma 7 hari, ya kami tidak ganti gaji 1 tahun. Tapi ya kami periode 7 hari itu pun kami akan ganti gajinya. Itu adalah kemanfaatan di kecelakaan kerja. Jadi secara simpel di kecelakaan kerja itu bagaimana biaya kami ganti, santunan tidak masuk bekerja pun kami berikan. Cukup itu enggak ya, kondisi terakhir yang tidak diinginkan adalah terjadi risiko meninggal dunia. Ya. Maka kami memberikan santunan, jadi sudah dirawat, gajinya pun juga sudah diganti, ternyata tidak dikehendaki dia meninggal dunia. Maka gaji selama 4 tahun kami berikan sebagai santunan. Jadi menghitungnya 48 kali gaji. Jadi gaji 4 tahun, misalkan dengan UMK di sini kurang lebih di angka 3 juta sekian, kurang lebih hampir 150 juta ya nilainya yang akan kita berikan kepada ahli waris. Jadi gaji 4 tahun akan diberikan secara sekaligus. Cukup? Enggak. Masih ada lagi ternyata menurut PP 19 kami PP 82 tahun 2019 kami diwajibkan tadi mensekolahkan putra-putri almarhum sampai kuliah. Itu pun kalau misalkan waktu meninggal putri atau putranya masih berusia 2 tahun gitu, jaminan itu tidak hilang. Dia akan menunggu sampai ketika dia masuk sekolah TK nanti. Jadi ketika nanti masuk ke sekolah TK, kami harus berikan biaya beasiswa tersebut setiap tahun sampai yang putra-putri itu kuliah. Kemudian yang kedua, ini boleh nih lanjut yang kedua. Itu secara simpel ya. Saya jelaskan tentang manfaat di kecelakaan kerja. Nah, bagaimana program yang kedua, jaminan kematian. Nah, ini biar bisa membedakan. Jaminan kematian itu adalah santunan yang diberikan, nilainya saat ini total 42 juta. Memang ada rinciannya, tapi diberikan secara total 42 juta adalah diberikan pada kondisi tutup usia, meninggal di luar, bukan karena kecelakaan kerja. Jadi ketika ada seorang peserta mengalami risiko meninggal dunia itu, saya memastikan santunannya dibayar. Minimal 42 juta kan? Tapi kalau dia ternyata meninggalnya karena kasusnya kecelakaan kerja, maka nilainya menjadi lebih besar. Yang tadi saya sampaikan gaji 4 tahun itu. 4 tahun ya. Nah, jadi tapi ketika bukan karena kecelakaan kerja, meninggal biasa, sakit apapun lah, yang penting bukan termasuk kecelakaan kerja, maka santunannya minimal 42 juta. Nah, apakah ini diberikan beasiswa anak juga? Nah, jawabannya mungkin. Jadi karena kepesertaan di program jaminan kematian itu untuk mendapatkan beasiswa itu minimal 3 tahun. Kalau di kecelakaan kerja bedanya tidak ada batas minimal, jadi walaupun baru kerja sebulan bisa dapat beasiswa untuk putra-putri. Tapi kalau di program jaminan kematian itu menunggu 3 tahun kepesertaan. Makanya kami selalu mendorong bagaimana terutama di sektor informal ikutnya. Kalau bisa bayarnya tidak hanya setahun, boleh bayar 3 tahun ke depan, boleh loh Pak. Oh gitu Pak ya? Kan dengan cara membayar setahun dulu, kemudian membayar setahun kemudian gitu. Nah ketika sudah 3 tahun maka saya yakin kerja keras bebas cemas ya. Iya benar. Jadi dia sudah kerja dan ketika terjadi risiko apapun yang tidak dihendaki pun juga sudah terlindungi. Itu bedanya santunan kematian di program kematian dan kecelakaan kerja. Jadi sering orang bertanya gitu loh, Pak apakah kami dapat 2 di jumlah gitu? Enggak. Jadi itu menjadikan salah satu pilihan kasus meninggal itu karena kecelakaan kerja atau kematian. Yang ketiga tabungan hari tua. Nah ini favorit juga. Nah tabungan hari tua ini kami sifatnya hanya menyimpan dan negara juga memberikan target ke kami diwajibkan sama negara memberikan hasil pengembangan di atas suku bunga deposito perbankan. Jadi kalau disuruh
ada hitung-hitungan, Pak besar mana Pak hasil pengembangan di BPJS tenaga kerjaan dengan di perbankan. Kami diwajibkan oleh undang-undang ini. Jadi kami memastikan bahwa hasil pengembangan yang diberikan oleh BPJS tenaga kerjaan itu pasti lebih besar dari deposito perbankan karena sudah diatur di undang-undang. Nah sehingga ketika yang bersangkutan nanti sudah berhenti, maka kami akan kembalikan. Nah, balik lagi kepada syarat yang pertama, kalau kita tidak ada kontrak itu maksudnya bagaimana? Di asuransi komersil misalkan harus ada klausul kontrak benar. 10 tahun dia harus nabung. Kami Pak kerja ternyata hanya 3 bulan, terus resign. Kita kembalikan uang 3 bulannya. Jadi ya menabung selama 3 bulan berapa, hasil pengembangannya selama 3 bulan itu berapa pun kami kembalikan seluruhnya. Itu adalah kemanfaatan di tabungan hari tua yang kami selalu mendorong. Jadi di sesi yang sebelumnya banyak orang ngeklaim di jaminan hari tua. Jadi sebenarnya dia masih usia produktif ya. Karena kemanfaatan di hari tua itu bisa diambil 1 bulan setelah berhenti. Kami sebenarnya tidak menginginkan mereka mengambil, tapi mereka bisa melanjutkan baik bekerja di perusahaan yang baru ataupun secara perusahaan secara bekerja secara informal. Nah, harapannya nanti ketika memasuki usia pensiun di usia 56 tahun, memang tabungan hari tua ini benar-benar bermanfaat Pak, gitu loh. Dengan hasil pengembangan yang saya pikir juga sudah disyaratkan cukup tinggi, itu bisa menjadi ya tabungan hari tua benar gitu. Pak, masyarakat tadi sudah yang bersangkutan resign, kemudian itu dia mengambil JHT segala macam, itu dinyatakan tidak peserta lagi atau gimana? Atau? Iya, jadi kami berdasarkan laporan dari pemberi kerja ya. Jadi ketika pemberi kerja itu sudah melaporkan menonaktifkan karyawannya, di sistem kami akan tercatat nonaktif. Nah maka 1 bulan setelah tidak adanya upah di bulan tersebut, maka bisa diambil. Case-nya begini, misalkan hari ini tanggal 23 misalkan tanggal 23. Apakah ketika berhenti hari ini maka dia bisa mengambilnya tanggal 23 depan? Tidak begitu konsepnya. Di bulan ini berarti dia masih ada upah. Nah, tidak ada upahnya di tanggal 1 bulan depan. Maka dia baru bisa mengambilnya misalkan sekarang di bulan Februari begitu ya. Maka dihitungnya di 1 Maret dia tidak ada upah. 1 April dia bisa mengambil. Jadi bukan 23 Maret dia ngambilnya, tapi 1 April dia bisa ngambil. Nah ini pertanyaan yang bagus biasanya begini, cara ngambilnya susah apa enggak Pak? Ini kan klasik ya. Nah kami terus Pak berinovasi dan salah satunya juga saat COVID itu menjadi lompatan inovasi pelayanan kami. Dulu Pak, saya rasa sih tadi ada pertanyaan kok rame ya kantor BPJS. Saya pikir sekarang sudah tidak rame Pak. Kenapa? Karena kami sekarang sudah menyediakan proses pembayaran melalui online. Jadi jangan dipikir kalau kantor BPJS tenaga kerjaan yang sepi itu tidak ada orang ngeklaim Pak. Jadi kami sudah mengalihkan bagaimana ini apa ya inovasi saat COVID itu tidak mungkin ada interaksi sehingga kami mengembangkan pembayaran melalui online. Kami saat ini ada 3 model pembayaran Pak. Pembayaran pertama kita sebut pembayaran onsite. Onsite itu datang kantor BPJS. Yang ini terus kami dorong, kami edukasi melalui acara seperti semacam ini. Sudahlah Pak, tidak usah onsite lagi gitu. Ngapain kok jauh-jauh? Katanya informasinya Kalimantan ini rumahnya banyak yang jauh-jauh, medannya juga ini tidak usah onsite lah Pak. Nah itu, tapi kami ketika nanti datang kantor kami juga bisa layanin. Pembayaran model kedua melalui aplikasi JMO Pak. JMO tadi ya. Saat ini memang JMO masih saldo di bawah 10 juta rupiah. Kita lagi pengembangan untuk saldo di atas itu. Tapi kelebihannya melalui aplikasi JMO ini apa Pak? Kelebihannya pembayarannya real time Pak. Real time ya? Jadi ada verifikasi wajah lah, itu cocok, datanya semua sesuai.
saat itu saldonya langsung masuk, Pak. Oh, itu mantap ini. itu melalui GMO. Nah, bagaimana ketika pingin online tapi saldonya di atas 10 juta, maka kami masuknya ke website www.lapak-asik BPJS Tenagakerjaan Go.id, nanti bisa di browsing di Google gitu. Cukup masuk ke sana, kemudian mengupload dokumen-dokumen. Saya pikir sekarang cukup mudah, Pak. Hanya KTP, kartu peserta saja yang diminta. Diupload itu. Dan sudah disyaratkan di upload dokumen itu, kemudian juga ada foto diri. Setelah itu nanti akan muncul jadwal konfirmasi dari kami. Nah, nanti akan dilakukan konfirmasi oleh petugas kami dan dibayar kemudian seperti itu. Jadi mudah, kami pikir juga kalau GMO tadi kan sudah ada verifikasinya aja lewat sistem ya, Pak. Nah, kalau melalui GMO berarti kami akan melakukan proses konfirmasi. Nah, kita video call begitu dan kami akan bayarkan seperti itu. Setelah selesai itu, Pak ya. Nah, ini menjadi satu hal yang kami bisa sampaikan ke Bapak. Makanya kami, apa sih Pak tujuannya kami mensosialisasikan GMO? Karena GMO ini sebagai tolak ukur yang bersangkutan itu akan menjadi kesulitan nggak sih ketika nanti mau ngambil. Banyak kondisi Pak ya, komplain ketika sudah berhenti bilang kalau saldonya kok tidak sesuai. Jadi ada beberapa saldo yang dia bekerja di tempat sebelumnya tidak tergabung dan apa-apa. Makanya kami ingin saat masih aktif install GMO, Pak. Dia akan bisa melihat saldonya kalau ketika tidak sesuai. Ya sekarang ketika saat aktif lakukan proses konfirmasi dong ke kantor cabang. Betul. Nah, nanti kita sesuaikan sehingga pada saatnya dia memang harus sudah PHK, sudah pensiun, dia nggak akan kesulitan lagi gitu. Ini yang kami terus dorong, Pak. Gitu. Dan insya Allah database juga sudah semakin optimal, semakin sempurna. Jadi kasus-kasus orang tidak tergabung saldonya itu juga semakin rendah. Saya lihat kondisinya sudah seperti itu. Sudah mulai membaik lah, Pak ya. Izin yang terakhir nih, Pak. Tadi sudah 3 program ya, kecelakaan, kematian dan tabungan hari tua, dan yang keempat kami naik ke jaminan pensiun. Jaminan pensiun, Jaminan pensiun ini konsepnya adalah bagaimana negara hadir, Pak. Tidak hanya ASN yang bisa mendapatkan pensiun, tapi seluruh Pak buruh, seluruh pekerja di sektor formal bisa ikut memiliki jaminan pensiun. Sementara memang amanahnya masih ke sektor formal, jadi di sektor informal masih belum untuk diberikan amanah ke jaminan pensiun, masih di tabungan hari tua saja. Tapi bagaimana seluruh sektor formal bisa mendapatkan jaminan pensiun. Nah, pensiun ini bedanya dengan jaminan hari tua. Kalau hari tua itu dikembalikan seluruhnya, Pak. Kalau jaminan pensiun itu nanti akan dikembalikan secara berkala setiap tahun seumur hidup, Pak. Konsepnya begitu. Jadi Bapak nanti ketika besok memasuki usia pensiun, memang usia pensiun saat ini sudah di usia 58 tahun. Karena sebelumnya di usia 56, kemudian naik setiap 3 tahun, sekarang di usia 58 tahun, maka Bapak bisa mendapatkan 2 jaminan. Yang pertama, Bapak mendapatkan seluruh tabungan hari tuanya, kemudian Bapak akan mendapatkan uang jaminan pensiun secara berkala. Nah, bagaimana sih syarat supaya bisa mendapatkan jaminan pensiun secara berkala ini? Setiap pekerja itu diwajibkan bisa membayar iuran minimal 15 tahun. Minimal 15 tahun. Nah, sehingga dia bisa dapatkan secara berkala. Bagaimana ketika iuran itu tidak bisa dicapai 15 tahun? Misalkan saat ini usianya sudah 50 tahun. Kemudian dia bekerja selama usia pensiunnya 56. Maka 6 tahun dia harus berhenti. Nah, itu tabungan hari tuanya selama 6 tahun kita kembalikan, dan saat nanti di usia 58 seluruh tabungan yang 6 tahun itu kami kembalikan juga, Pak. Tidak secara berkala, tapi kami kembalikan semua. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan 15 tahun. Nah, tapi yang menarik ini, Pak, ada satu pasal di undang-undang, di peraturan pemerintah PP 45 2015 itu yang menyebutkan begini. Kalau ikut jaminan pensiun bayarnya sudah 12 bulan, kemudian mengalami risiko
meninggal dunia di bulan 13, maka negara telah menganggap iurannya telah dibayar selama 15 tahun, Pak. Jadi kami berkewajiban membayarkan jaminan pensiun berkala kepada ahli warisnya seumur hidup. Jadi bayangin Pak ya, dengan kondisi iuran yang sekarang kurang lebih 90.000 sekian, untuk jaminan pensiun itu kalau dibayarkan 1 tahun kan nilainya hanya 1 juta sekian ya. Nah itu sekarang angka untuk jaminan pensiun itu sekarang di angka 363.000 rupiah setiap bulan. Itu maka 3 bulan bayar aja sudah hampir sama dengan iurannya Pak. Tapi kami harus membayarkan 363.000 itu seumur hidup. Istri atau suami almarhum. Bagaimana ketika istri atau suami almarhum meninggal, maka turun ke anaknya Pak. Sampai anaknya usia 23 tahun. Nah ini saya pikir dengan desain program yang lengkap, 4 program ini tidak ada lagi ya Pak potensi-potensi terjadi risiko kemiskinan ataupun dampak-dampak lain, karena memang program dasar ini sudah dimiliki. Maka kita guyonannya begini Pak, itu kira-kira di kampung ada rukun kematian gitu ya. Ada. Rukun kematian ini kan sebenarnya adalah salah ya Pak kalau disebut bahwa kadang-kadang kita sering menyampaikan bahwa orang Indonesia itu paling anti terhadap asuransi ya. Sebenarnya kita tidak sadari Pak, memang citra buruknya itu kadang-kadang statement asuransinya citra buruk. Tapi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu kita sebenarnya sudah ini Pak, sudah familiar dengan asuransi. Rukun kematian itu adalah konsep bagaimana mengelola fasilitas kematian oleh warga setempat. Misalkan Bang Denny misalkan ada 10.000 gitu ya, bayar rukun kematian gitu ya di kampung gitu. Itu Bang Denny kira-kira kalau tidak meninggal, Bang Denny mau ambil lagi nggak uang itu kematian itu? Enggak kan? Iya. Tapi ketika ada yang meninggal, kira-kira pengurus kampung itu memberikan kemanfaatan uang kafannya, biaya sinoman atau di Jawa bahasanya begitu. Itu sebenarnya asuransi nggak sih Pak? Asuransi, karena Bapak konsepnya asuransi sebenarnya Bapak ikhlas. Iya. Karena Bang Denny ngasih 10.000 enggak berharap dapat kan? Enggak berharap meninggal kan? Tapi uang yang dikumpulkan oleh pengurus kampung ini sebenarnya bagaimana bisa memberikan kemanfaatan, membantu entah untuk sewa tenda dan lain-lain, sehingga keluarga yang mengalami risiko meninggal itu bisa. Lah, konsep ini sudah disempurnakan Pak oleh negara Pak sebenarnya. Bagaimana tidak dikelola oleh pengurus kampung, tapi dikelola oleh negara. Sebenarnya bahwa bagaimana setiap pekerja yang meninggal dapat 42 juta. Nah, itu kan desainnya itu sebenarnya. Jadi kalau disampaikan bahwa saya tidak percaya sama asuransi gitu loh, tapi bayar rukun kematian mau. Padahal desainnya asuransi itu sebenarnya desainnya. Desain asuransi itu, desain jaminan sosial itu kan gotong royong Pak. Gotong royong itu adalah mengambil sedikit untuk memberikan mengambil sedikit dari banyak orang untuk memberikan banyak pada sedikit orang Pak. Cakep itu Pak. Jadi kan iurannya kan cuma 16.800, itu kan sedikit, tapi diambil oleh banyak orang untuk diberikan 42 juta atau tadi 174 juta pada sedikit orang. Gitu loh. Tapi ya memang harapannya ya memang orang-orang yang terdampak risiko ini, ini kalau ngomong desainnya gotong royong itu sebenarnya kami kan hanya badan penyelenggara, kami hanya mengelola. Itu kalau ada yang tadi saya sampaikan 800 juta yang tadi sampai biaya pengobatan itu dibiayai dari kita Pak. Kita itu Bapak yang sekarang Bang Denny juga ikut membayar iuran. Dan tidak ingin terjadi risiko kecelakaan, ternyata kan Bapak ikhlas. Itu digunakan untuk membiayai yang sakit-sakit itu. Baik. Luar biasa. Ternyata memang kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini adalah representatif dari hadirnya negara kepada rakyatnya. Kemudian juga sila kelima itu sudah terpenuhi sebenarnya Pak ya, tanpa kita sadari ya. Pak, satu pertanyaan terakhir saya Pak, cukup dijawab ya atau tidak.
Pernahkah ada laporan fake kematian? Ya atau tidak? Ya, saya jawabannya kami tidak bisa saya jawab dengan pertanyaan ya dan tidak. Iya benar, harus lebar lagi. Oke, apa? Iya. Pernah? Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah itu, salah satunya dengan Dinas Pendudukan dan Kecamatan. Capil, ya? Itu adalah untuk memverifikasi laporan tersebut, Pak. Iya. Jadi artinya apa? Kami ini diamanai uang pekerja yang kami tidak boleh salah dalam untuk menyalurkan. Jadi tidak mungkin, Pak, ketika fake kematian kami bayarkan, tidak mungkin. Gitu loh. Jadi mohon maaf ya, memang ada proses verifikasi itu tujuannya adalah memastikan bahwa memang betul sesuai dengan yang penerima manfaatnya. Jadi banyak kondisi, Pak, banyak kondisi. Ini saya juga di forum ini saya sampaikan ya. Ada beberapa kendala kenapa sih jaminan kematian itu yang harusnya cepat tidak bisa. Itu biasanya syarat jaminan kematian mudah kok, Pak. Hanya 2. Surat keterangan kematian yang saya pikir itu bisa dengan cepat didapat karena orang meninggal langsung dikeluarkan surat keterangan kematiannya baik dari kelurahan ataupun dari rumah sakit. Yang kedua ini yang agak mengganjal, Pak. Apa ini, Pak? Surat keterangan waris. Oh, gitu. Nah, banyak kondisi ketika bukan banyak, ada kondisi ketika yang bersangkutan istri atau suami ini ternyata nikahnya belum tercatat di administrasi resmi ya. Kan sebutan nikah siri gitu itu. Disebut seperti itu menjadikan dokumen surat keterangan waris tidak bisa dikeluarkan dengan cepat. Nah, itu menjadi salah satu hal yang kami harus, bukan kami tidak membayarkan ya, Pak. Kami menunggu dokumen itu terbit, nanti kami akan bayarkan. Karena memang ada solusi, biasanya yang masih nikah siri itu dicatatkan di isbat nikah ya. Dokumen melalui pengadilan agama seperti itu. Dokumen itu nanti keluar, maka surat keterangan warisnya juga keluar, kami bayarkan. Seperti itu. Gitu, baik. Nah, itu jadi jawaban. Jadi saya tidak bisa jawab iya dan tidak nih. Saya yakin kami selalu berpikir positif. Di era seperti ini masyarakat pun tahu, Pak. Benar. Jangan coba-coba ya. Jadi artinya jangan coba-coba membuat, karena kami sudah bekerjasama dengan Polri, Pak. Kami melaporkan balik. Jadi ketika ada tindakan dokumen yang dipalsukan dan itu sudah terjadi, Pak. Pernah ya. Sudah ada di daerah lain. Atas dokumen yang masuk ternyata tidak sesuai, ada proses pemalsuan, kami melaporkan ke kepolisian. Kasusnya dia melaporkan meninggal? Ya beberapa hal lah, Pak. Oke, baik. Nah, nanti bisa di browsing sendiri di internet gitu loh. Itu kami melaporkan ke polisi gitu seperti itu. Dan itu memang salah satu upaya untuk kami sebagai lembaga yang ya memang harus amanah, Pak, untuk mengelola dana pekerja ini. Benar-benar. Artinya, wah kemarin cek ombak ternyata sudah ada antisipasi ya, Pak. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak waktunya sudah mampir di Nusa Talk. Jangan pernah bosan. Insya Allah. Nanti suatu waktu bisa kita undang balik lagi ke sini, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, kita kompak lagi, Pak.